bisa beli Shopee tiap minggu tapi mengaku bilang miskin, ini tidak jujur. Tidak jujur terhadap siapa? Terhadap diri. Salam Bapak Mama, Bapak Saudara semua yang sayang ini member UBBG Meet. Selamat tahun baru, selamat ketemu lagi di Minggu 18 Januari ini. Ini hari beta mau cerita mengenai jujur. Terutama jujur dengan diri, jujur dengan Tuhan. Jujur di sini artinya sonde omong kosong, sonde putar balik. Jadi beta ada beberapa cerita. Pertama beta ketemu banyak orang yang terutama ini laki-laki dong. Mengaku bilang miskin. Datang kau minta bantuan. Tagal dia mengaku miskin, sonde ada duit buat bisa bayar dia pun anak pun duit sekolah. Beta ajak dia kotong omong selama 2 jam, dia isap rokok ampa batang. 2 jam. Beta pikir-pikir akhirnya di belakang beta tanya dia. Kalau 2 jam kotong buat cerita, bapak baik habis ampa batang, 1 hari berapa? Dia bilang kadang-kadang 2 bungkus. Kalau kawan dong datang 3 bungkus. Itu 1 hari. Dia beli 1 hari. Nggak apa-apa coba ingat 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun dapat berapa. Kotong do hitung harga rokok. Akhirnya dia kaget sendiri karena sesudah hitung 6 bulan itu harga rokok 6 bulan itu sama harga dengan Vanderen rumah 1 yang 6 kali 6 meter. Beta bilang lu liasa. Lu bilang lu miskin sendiri bisa bayar anak uang sekolah. Malu bisa isi PKS Vanderen 1 rumah 6 bulan ini. Itu anak uang sekolah kan tidak sampai itu Vanderen pun harga. Dia bilang aduh betul ma bapak. Jadi beta minta berhenti rokok. Dia bergumul dan susah payah kas kurang pelan-pelan. Ini orang tidak jujur dan dia pun diri. Dia mengaku sana doi. Sana bisa bayar anak bunga sekolah. Tapi dia bisa isi perokok 6 bulan itu sama harga dengan 1 Vanderen. Rumah 6 kali 6. Itu 1. Kedua, beta ini kan lama sekali kerja di Gemit. Ini aja beta berjalan. Beta kebetulan Tuhan kasih beta otot buat berjalan sambil beta jadi guru juga di siapa aja. Berjalan biasanya beta bawa itu anak sekolah dong. 2, 3, 4 orang laki-laki perempuan. Jadi beta suka ajak sana makan di warung-warung. Kadang-kadang di Kupang, di Pasau, di Tarus, di Soe, di Kefa, di Atambua. Jadi beta bilang sana coba kosong lihat. Yang lain nih kotong orang apa? Waktu mau bayar beta kasih duit di 1 orang, beta bilang lupi bayar. Nanti kotong jalan di oto beta tanya, yang lain nih kotong orang apa? Ya kotong pun orang di ini negeri. Habis yang terima duit, oh orang lain, orang dari kampung, pulau lain. Akhirnya beta suruh cari kok cek. Kurang kok ketemu orang dong ini. Pi kerja di orang pengwarung kok dapat gaji. Jawabannya ialah dong miskin. Di kampung dong sana ada kerja. Betul di kampung sana ada kerja kok. Bet bilang bapak sana ada tanah. Oh ada. Tanah ada air. Iya ada sumur. Ada tanah sebidang dekat sungai. Jadi ada tanah, ada air. Tanah tanganga di tempat lain, air tanganga di tempat lain, lu duduk tanganga di tempat lain, akhirnya lu miskin bukan? Dia bilang, iya tagal betosan mau kerja kebun, itu kerja kebun itu kotor.
sampai percuma. Beta bilang sendiri, lu urus tanah itu kerja mandiri, lu merdeka, lu berkuasa, dapat hasil semua lu punya. Lu kerja di orang model begini, lu makan gratis, kadang-kadang kena tampeleng. Tiap bulan lu dapat duit sedikit, yang kaya dia. Ini artinya lu sana jujur, lu ada punya tapi lu bilang sana ada apa-apa. Ada lagi bapak-bapak yang bilang miskin. Daftar nama kau dapat raskin. Anak semua sana sekolah, alasan sana duit. Tiap hari dia minum sopi 1 botol. 1 botol itu 15.000. Kalau 1 minggu dia minum 5 botol, 75.000. 1 bulan 300.000. 1 tahun hampir 4 juta. Tapi dia bilang dia miskin. Dan bapak mama tahu, beta bulan lalu beta baca satu penelitian yang menemukan bahwa kotong orang NTT ini adalah tukang mabok nomor 1 di Indonesia. Pengguna miras persentase paling tinggi. Provinsi lain dong juga di bawah sekali. Kotong ada 5 kali. Yang tinggi itu NTT. Yang agak tinggi itu Papua. Yang lain dong rendah. Bisa beli sopi tiap minggu tapi mengaku bilang miskin ini tidak jujur. Tidak jujur terhadap siapa? Terhadap diri. Terhadap Tuhan. Beta kira ada 3 alasan kenapa kotong alami ini. Alasan pertama ialah kotong semua mau hidup ikut nafsu sah. Ada duit sedikit belanja ikut nafsu sah. Sonde hitung masa depan. Sonde hitung manfaat buat potong sejahtera keluarga, bikin rumah baik. Vanderen juga isak buang. Sonde hitung potong anak masa depan. Dia buta huruf asal bapak isap rokok dan minum laru. Itu satu alasan. Tiap orang berpikir terlalu ikut dia suka cita sendiri. Ikut dia nafsu sendiri. Sonde hitung kepentingan keluarga, sonde hitung masa depan. Ini dia pun nama omong kosong, sonde jujur. Yang kedua, ada yang sonde mau kerja batanam. Tagal dong bilang batanam kerja tanah itu sonde baik. Padahal kerja tanah itu sama kita bilang perintah diri sendiri, urus tanah sendiri, dapat hasil makan sendiri, kaya sendiri. Mau bekerja di orang supaya bisa dapat gaji sambil bikin kaya itu orang yang tanpa dikerja. Itu alasan kedua. Yang bikin kotong sana jujur dengan Tuhan, dengan kotong pun diri. Alasan ketiga, ada yang dia mata buta. Tak buka tiap hari cuma dia lihat rokok sah. Dia lihat laru sah. Dia lihat sopi sah. Tiap kali dia lihat tanah, dia mata langsung kabur memang. Dia lihat lumpur, dia pun kaki geli memang. Mata tertutup. Hati juga tertutup. Dia lihat tanah, dia hati sana tergerak. Pendatang 1 beli 2 are kau tanam sayur kau jual daging diiri hati kau. Lepas kambing kau makan itu pendatang pun sayur. Itu pendatang mau lapor takut. Itu di pun kampung itu. Ada yang otak macet. Bukan hanya macet, mau otak sumati. Soalnya bisa pikir. Soalnya bisa duduk pikir hitung-hitung masa depan karmana, beta kerja karmana, supaya beta jadi baik. Lalu bilang miskin. Ini semua cerita ini ada di Pahmeto, di timur. Padahal kotong suka menyanyi bilang, leko kana leko, Pahmeto leko nes.
Orang sabu dong ju omong sabu bikin itu. Orang rote dong ju menyanyi itu. Koton bilang pahmet oleh kones menyanyi habis bangun lari. Kastinga ini lekones. Beta masih sekolah rakyat tahun 50-an ada satu ucapan bilang, meskipun hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri jauh lebih baik. Mas sekarang ini biar di kampung hujan emas karena ada tanah, ada air, ada tanaman, hujan batu di negeri orang lebih baik. Mari koton jujur dengan Tuhan. Jujur bilang Tuhan itu sayang sang kotong. Jujur bilang Tuhan itu kasih koton tanah. Jujur bilang ini tanah ini Tuhan bikin jadi seperti mama. Yang kalau kotong urusan dia dikasih kotong makan, dikasih kotong minum. Dikasih bahan kotong rawat kalau kotong sakit. Dikasih kotong lingkungan yang sehat kotong tidur bangun bapak. Jadi berhenti omong kosong itu orang-orang muda di kampung-kampung dong itu. Perempuan, laki-laki. Berhenti omong kosong. Bilang Tuhan kasih kotong tanah yang sonde baik, sonde subur, sonde ada pun isi, India kok kotong miskin semua. Mari kotong buka mata, buka hati, buka iman, buka otak. Kau lihat ini tanah baik. Minta tolong orang yang mengerti, kau terangkan ke kotong cara urus ini tanah. Ada Universitas Undana, ada Unkris, ada Unwira, ada banyak lembaga sosial. Pi di sana kau dong buka mata, dong piju, dong san minta doa juga, dong terangkan, dong kasih pengajaran macam-macam kau. Botong lia ini tanah bilang Tuhan baik, supaya kau jujur di hadapan Tuhan. Bilang kasih kotong, Tuhan kasih kotong tanah yang baik. Ada beta pun kawan satu sebagai contoh. Dia orang bukan dari Pulau Timur. Dia tinggal di Timur. Di Tampa satu yang orang semua tiap tahun lapar dan miskin. Dibeli sama satu tanah 2 hektar. Dia pagar itu tanah. Tiap kali banjir air naik kok itu tanah subur karena humus. Dia tanam pisang 2.000 anakan pisang. Sesudah tahun kedua dia tiap minggu jual pisang 300 tandan. Tiap minggu. 1 bulan dia jual 1.200 tandan. Itu orang-orang muda di itu kampung dan kampung sekitar dong. Dong ada tanah. Tanah tanganga di tempat lain. Dong juga ada dulu tanganga di tempat lain. Lalu mengaku miskin. Lalu sat-sat kali dong datang di orang bilang bapak kasih kotong pisang makan dulu teh kotong sana ada pisang. Ini bapak bilang sonde beta sonde kasih bosong buah pisang. Beta kasih bosong satu orang 5 anakan pisang. Pulang di rumah di sebelah itu gali lubang tanam ini 5 pohon pagar keliling. Tahun depan dulu bisa dapat pisang sampai 10 tandan. Berhenti minta-minta. Malu dulu. Jujur dengan ini tanah. Jujur bahwa Tuhan kasihin tanah buat kotong baik. Kotong baca Keluaran pasal 3 ayat 6 dan ayat 7. Pakai bahasa Indonesia. Tuhan Allah bilang, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Itu ayat 6. Sekarang ayat 7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sekarang ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya.
Bapak Mama yang baca-baca tahu bahwa tanah Israel itu setengahnya gurun pasir. Yang bukan gurun pasir 1 tahun dia hujan sampai 2 minggu. Kering. Maka karena orang Israel dong percaya bilang Tuhan kasih dong tanah ada penuh dengan susu dan madu. Sampai ini hari dong urus itu tanah, itu padang yang kering, gurun yang kering, dong ubah jadi tempat pertanian. Dong tanam segala macam. Dong pun pasar penuh dengan buah-buahan. Dong makan kolebe, bahkan dong jual kasih negara-negara lain. Air juga begitu. Dong pun air kurang. Kebanyakan bergantung di Danau Galilea yang di panjang terbatas, air juga terbatas. Mau dong pakai iman, buka mata, buka hati, buka pikiran, buka otak. Bukan kasmatset otak pakai laru. Buka otak. Dong olah dan atur air bawah sampai dong pun air berlimpah-limpah. Dan bahkan ini hari ini tiap bulan dong jual air kasih negara Yordania. Itu. Mari kotong percaya. Bilang Tuhan juga kasih kotong ini negeri. Timur Rote Sabu. Negeri berlimpah susu dan madu. Tinggal kotong buka hati, buka mata, buka otak. Cari jalan. Kok ketemu itu madu dan susu. Buat kotong lihat Tuhan pembaik dan kotong bersyukur. Jujurlah dengan Tuhan pemberkat. Amin. Kotong sembahyang. Bapa manis di sorga, kotong minta ampun Bapa. Kalau kotong tinggal di ini negeri, Tuhan kasih tanah subur untuk potong tanam semua. Tiap tahun Tuhan kasih air berlimpah-limpah waktu musim hujan. Maka kotong semua miskin di ini negeri. Tanah tangga di tempat lain. Kotong orang muda, laki-laki, perempuan di kampung-kampung duduk tangga kau mengaku miskin. Jadi bikin susah diri. Banyak orang tua juga yang ada doi. Badong bikin habis doi untuk dompung hawa nafsu rokok, minum mabok, main judi. Sampai dompung masa depan, dompung keluarga, dompung hidup sonde betul. Lalu dong bilang miskin, persalahkan Tuhan. Tuhan, buka kotong mata, buka kotong hati. Kotong lihat Tuhan pembaik. Supaya kotong urus intana kau dapat makan minum dan baik. Tagal kotong percaya Tuhan kasih ini tanah penuh dan berkat kasih kotong. Amin.